Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Biodes 15 akan melakukan kunjungan ke rumah kompos Universitas Airlangga. Saat kami berkunjung ke rumah kompos Universitas Airlangga, kami menemukan bahwa proses pengambilan sampah organik masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun sampah sudah diambil dari tong sampah organik itu sendiri, prosesnya masih memerlukan penyaringan ulang karena masih banyak sampah non-organik yang tercampur. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Universitas Airlangga dalam memilah sampah sejak awal. Selain itu, kami juga melihat adanya keterbatasan inovasi dalam pengolahan sampah organik di rumah kompos Universitas Airlangga. Sampah organik hanya diolah menjadi pupuk cair menggunakan teknik takakura di sana. Padahal masih banyak cara lain yang dapat diterapkan, seperti vermikompos, biogas, atau pembuatan bahan baku kompos padat dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Temuan ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat kampus untuk memilah sampah dengan benar, serta perlunya memperluas inovasi dalam pengelolaan sampah organik agar lebih berdampak dan berkelanjutan. Baik, selamat siang Bapak. Kami di sini mau mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang seputar rumah kompos Universitas Airlangga ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Ilham dari Direktorat Logistik Awan Kelautan dan Lingkungan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan adalah berapa banyak sih jenis kompos yang diproduksi di rumah kompos ini? Kalau jenis kompos cuma satu mas, kompos daun, kompos organik, dan tekniknya ya masih teknik takakura, jadi nggak ada teknik lain atau jenis lain seperti itu. Kalau mungkin langkah-langkah yang secara rincinya mungkin seperti apa? Baik, jadi langkah-langkahnya dari DLK sendiri sudah menaruh bukan berapa sih? Jadi banyak tempat sampah yang dari tanggung jawab direktur kami itu udah dipisah mana organik, mana kertas dan lain-lain seperti itu. Jadi kita tinggal ambil mana yang mau kita manfaatkan. Jadi kalau di rumah kompos kita ambil yang organik dari beberapa tempat, nanti dikumpulkan sama yang ambil terus dikirim sini. Tapi nanti waktu sampai sini kita harus sortir si kumpulan organik tersebut karena kita nggak bisa make sure benar-benar orang yang naruh di tempat sampah itu benar-benar naruh organik sih atau gimana. Jadi kita harus benar-benar make sure si sampah yang masuk ke mesin penggiling nanti itu organik semua. Jadi setelah dikumpulkan kita sortir lalu kita timbang baru masuk ke mesin penggiling karena kita ingin di mesin penggiling itu nanti kita tahu yang masuk ke kompartemen itu berapa banyak karena nanti banyaknya dari sampah yang di setiap kompartemen itu jadi acuan obat yang mau kita pakai gitu. Setelah dimasukkan ke satu kompartemen yang kita rasa cukup baru nanti kita kasih obat bakteri seperti itu. Jadi nanti startnya kita pakai bakteri E4 terus molase sama air, perbandingannya kita pakai 1 banding 10. Jadi 1 E4 sama 1 molase. Molase ini glukos yang sumbernya bisa banyak, bisa dari sel itu atau dari gula merah itu. Lalu yang 10 adalah air sebagai pengencer. Setelah dikasih obat lalu kita tutup dengan tepal agar terjadi reaksi anaerob gitu. Setelah ditutup nanti kita tunggu sama sebulan, tapi di sebulan itu nanti per minggunya kita buka. Kita buat make sure si cacahannya itu dia nggak terlalu kering atau dia nggak terlalu basah. Dan tujuan yang dibuka adalah ketika reaksi anaerob itu pasti ada side product yaitu gas metan gitu. Dan kita dibuka biar gas metannya itu rilis gitu. Dan panasnya agak berkurang. Gitu. Jadi kita selain kontrol suhu juga kontrol kotoran. Dan nanti di akhir minggu keempat biasanya itu nanti takaran kita tahu dia itu udah matang belumnya adalah dia itu udah mendekati warna tanah, terus apa namanya udah nggak bau, udah nggak panas. Pokoknya hampir kayak tanah lah. Cuma masih bisa dilihat ini tanahnya bagus. Jadi kalau dia tuh lebih gelap. Kalau misalnya selama masa monitoring, selama masa proses pembuatan kompos, ada nggak sih kendala-kendala yang terjadi selama pembuatan kompos? Kalau masalah pembuatan itu kendalanya adalah kalau sekarang kendalanya adalah di jalan yang masuk ini. Jadi sampah tuh nggak bisa masuk tiap hari, jadi kita nggak bisa ngolah tiap hari kayak gitu. Jadi mungkin kendala pertama adalah jalannya, kedua adalah kadang-kadang kalau mesinnya ada rewel, meskipun mesinnya di sini ada 3, kadang-kadang yang rewel juga bisa berenang kadang-kadang. Itu ya kita nggak bisa produksi hari itu kayak gitu. Mungkin sejauh ini kendalanya cuma itu. Kalau kendala yang lain kayak ada serangan serangga atau gimana itu nggak ada di sini gitu. Kalau untuk dari komposnya sendiri tuh mungkin selain untuk tanaman tuh manfaatnya apa ya? Sejauh ini untuk tanaman aja sih. Karena sebenarnya kompos ini dia tuh bagus karena dia tuh dari tanaman sendiri ya, untuk tanaman sendiri. Baik, maksudnya itu dalam satu kali produksi itu bisa dapat berapa banyak kompos gitu? Kalau idealnya dengan bangunan sekarang satu kompartemen itu bisa nampung 4 ton, 4 ton gitu. 4 ton. Tapi 4 ton itu ideal. Kita nggak bisa jadi takaran sebulan itu pasti 4 ton. Kadang-kadang bisa 2, kadang-kadang 3. Kadang-kadang kalau minim banget kayak gini nggak ada jalan 2, kadang-kadang 1,5. Nggak mesti. Tapi kalau ideal banget. Nah, gitu. Kalau mau ambil bagian tengahnya itu 3 atau 28. Pernah nggak sih Pak selama pembuatan kompos ini pernah mengalami kegagalan itu pernah? Itu karena apa mengalami kegagalan Pak? Kalau kegagalan kayaknya nggak ada kesalahan dari proses kompos. Mungkin kalau ke dia kalau terlalu banjir gitu ya. Kalau kena musim hujan itu baru mungkin kita harus keringkan dulu, atau kalau dia terlalu panas karena musim kemarau itu kita harus kasih air kayak gitu. Jadi mungkin prosesnya yang agak lama. Kalau gagal yang sampai nggak jadi itu kayaknya nggak mungkin, soalnya sejatinya semua makhluk itu pasti jadi kayak gitu. Cuma proses di rumah kompos itu adalah mempercepat jadi dekomposisi tadi. Gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih waktunya. Selamat siang Pak. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi alternatif dari kelompok kami ada 2, yaitu dari sudut pandang pengembangan kearifan lokal dan sudut pandang biologi. Untuk sudut pandang pengembangan kearifan lokal, kami berencana melibatkan masyarakat di Universitas Airlangga Kampus C dalam kampanye edukasi. Melalui kegiatan ini, kami akan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dengan pendekatan budaya setempat, seperti talk show, berbicara secara empat mata, dan study case. Menurut penelitian Dewi, Nugraha, dan Nasution pada tahun 2023, metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka mencatat peningkatan signifikan dalam kemampuan warga memilah sampah setelah intervensi berupa edukasi dan penyediaan fasilitas pemilahan. Berdasarkan temuan ini, kami merancang langkah serupa dengan memberikan edukasi
edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi kampus. Dari sudut pandang biologi, seperti pada penelitian review metode kompos aerob Windrow, Takakura, dan kompos terbaik dari Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro yang dilakukan pada 2024, solusi yang dapat dijadikan alternatif adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos melalui berbagai teknik, seperti metode Takakura yang sudah dilakukan di rumah kompos kampus di Universitas Airlangga. Selain itu, ada juga metode-metode lain seperti vermicomposting, yakni pembuatan kompos menggunakan bantuan cacing tanah, dan metode-metode lain yang berkaitan dengan aerobik maupun anaerobik. Selain itu, proses ini melibatkan mikroorganisme yang memecah bahan organik menjadi senyawa yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Dengan penerapan teknik-teknik ini, diharapkan volume pengolahan sampah organik di Indonesia meningkat, sehingga dapat mengurangi limbah yang mencemari lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem. Baik, sekian kunjungan dari kelompok kami ke Rumah Kompos Universitas Airlangga. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.